warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama, Silviana Habibah, Hadirah. Nailal Muna, Hadirah. Rika Cahyaningrum, Hadirah. Asyifa, Hadirah. Melisa, Hadirah. Safanita Sari, Aisyatu Solihah, Hadirah. Muhammad Wisnu Firmansyah, Hadirah. Ikhwan Safarudin, Nafis Az-Zahra. Hadirah. Baik, kita akan hari ini kita semua akan mempelajari mengenai kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan mempunyai tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dengan mendengarkan cerita yang nanti Ibu berikan, siswa dapat menemukan kata ajakan dengan tepat. Yang kedua, dengan menyalin contoh yang nanti Ibu juga berikan, siswa dapat menuliskan kata ajakan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar yang nanti juga Ibu berikan, siswa dapat menuliskan kata ajakan dengan tepat. Nah, siswa semuanya atau anak-anak semuanya sudah tahu apa itu kalimat ajakan? Sudah bisa dicontohkan? Nah, kalimat ajakan yaitu kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang yang diajak bicara. Nah, kalimat ajakan ini juga termasuk kalimat perintah. Nah, ciri-ciri dari kalimat ajakan ini yaitu yang pertama diawali dengan kata ayo, ayolah, mari, dan marilah. Ciri-cirinya yang pertama kata ayo, ayolah, mari, marilah, dan yuk. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu ada kegiatan yang diharapkan yang dilakukan oleh orang yang diajak bicara. Yang ketiga, yang terakhir yaitu terakhir kalimatnya itu ditandai dengan tanda seru. Ada pelajaran vamos Kemudian dari ciri-ciri yang
sudah diketahui oleh anak-anak semuanya, dari buku yang sudah ada di hadapan anak-anak semuanya, di situ tertera cerita yang berjudul Kisah Pohon Apel. Bisa dilihat semuanya. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Ibu bacakan, kemudian anak-anak mendengarkan. Kemudian nanti apakah anak-anak mengerti bagian mana yang tertera kalimat ajakan? Nah, judulnya Kisah Pohon Apel. Suatu ketika hiduplah sebatang pohon apel besar dan seorang anak lelaki yang senang bermain-main di bawah pohon apel itu setiap hari. Ia senang memanjatnya hingga ke pucuk pohon, memakan buahnya dan tidur-tiduran di keteduhan rindang daun-daunnya. Anak lelaki itu sangat mencintai pohon apel itu. Demikian pula pohon apel itu sangat mencintai anak kecil itu. Waktu terus berlalu. Anak lelaki itu kini telah tumbuh besar dan tidak lagi bermain-main dengan pohon apel itu setiap harinya. Suatu hari ia mendatangi pohon apel, wajahnya tampak sedih. "Ayo ke sini bermain-main lagi denganku," pinta pohon apel itu. Kemudian, "Aku bukan anak kecil yang bermain-main dengan pohon lagi," jawab anak lelaki itu. "Aku ingin sekali memiliki mainan, tapi aku tak punya uang untuk membelinya." Pohon apel itu menyahut, "Duh, maaf, aku pun tak punya uang, tetapi kau boleh mengambil semua buah apelku dan menjualnya. Kau bisa mendapatkan uang untuk membeli mainan kegemaranmu." Anak lelaki itu sangat senang. Anak lelaki itu sangat senang. Ia lalu memetik semua buah apel dan yang ada di pohon dan pergi dengan penuh sukacita. Namun, setelah itu anak lelaki tak pernah datang lagi. Pohon apel itu kembali sedih. Suatu hari anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel sangat senang melihatnya datang. "Ayo bermain-main denganku lagi," kata pohon apel. "Aku tak punya waktu," jawab anak lelaki itu. "Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Maukah kau menolongku?" "Duh, maaf, aku pun tak memiliki rumah, tapi kau boleh menebang semua dahan rantingku untuk membangun rumahmu," kata pohon apel. Kemudian anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting pohon apel itu dan pergi dengan gembira. Pohon apel itu juga merasa bahagia melihat anak lelaki itu senang. Tetapi anak lelaki itu tak pernah kembali lagi. Pohon apel itu merasa kesepian dan sedih. Pada suatu musim panas, anak lelaki itu datang lagi. Pohon apel merasa sangat bersuka cita menyambutnya. "Ayo bermain-main lagi denganku," kata pohon apel. "Aku sedih," kata anak lelaki itu. "Aku sudah tua dan ingin hidup tenang. Aku ingin pergi berlibur dan berlayar. Maukah kau memberi aku sebuah kapal untuk pesiar?" "Duh, maaf, aku tak punya kapal, tapi kau boleh memotong batang tubuhku dan menggunakannya untuk membuat kapal yang kau mau. Pergilah berlayar dan bersenang-senanglah." Kemudian anak lelaki itu memotong batang pohon apel itu dan membuat kapal yang diidamkannya. Ia lalu pergi berlayar dan tak pernah lagi datang menemui pohon apel itu. Akhirnya anak lelaki itu datang lagi setelah bertahun-tahun kemudian. "Maaf anakku," kata pohon apel itu, "aku sudah tak memiliki buah apel lagi untukmu." "Tak apa, aku pun sudah tak memiliki gigi untuk menggigit buah apelmu," jawab anak lelaki itu.
Aku juga tak memiliki batang dan dahan yang bisa kau panjat, kata pohon apel. Sekarang aku sudah terlalu tua untuk itu, jawab anak lelaki itu. Aku benar-benar tak memiliki apa-apa lagi yang bisa aku berikan padamu. Yang tersisa hanyalah akar-akarku yang sudah tua dan sekarat ini, kata pohon apel itu sambil menitikkan air mata. Aku tak memerlukan apa-apa lagi sekarang, kata anak lelaki. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Aku sangat lelah setelah sekian lama meninggalkanmu. Oh, bagus sekali. Tahukah kau, akar-akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk berbaring dan beristirahat. Marilah berbaring di pelukan akar-akarku dan beristirahatlah dengan tenang. Anak lelaki itu berbaring di pelukan akar pohon apel itu sangat gembira dan tersenyum sambil meneteskan air matanya. Nah, dari cerita yang sudah anak-anak baca dan perhatikan tadi, isi dari cerita kisah pohon apel ini yaitu pohon apel itu ibaratkan orang tua kita. Ketika kita muda atau masih kecil-kecil seperti anak-anak ini, kita senang bermain-main dengan ayah, ibu, atau teman-teman. Ketika kita tumbuh besar, kita akan meninggalkan orang tua kita dan membangun keluarga sendiri, dan hanya datang ketika kita memerlukannya saja. Nah, tidak peduli apapun, orang tua kita kan selalu ada untuk kita dari kita kecil hingga kita besar. Nah, seperti itu kisah pohon apel tadi. Dari kisah pohon apel ini, apakah anak-anak semuanya melihat atau membaca dari kalimat ajakan ini yang ciri-cirinya ada kata ayo, ayolah, mari, marilah, kemudian diakhiri tanda seru? Ada yang menemukannya? Ada. Yang kata ayo bermain-main denganku lagi, ya betul yang itu? Ya. Nah, dari ayo bermain-main denganku lagi ini termasuk kalimat ajakan karena termuat ciri-ciri kalimat ajakan, yaitu adanya kata ayo bermain-main lagi denganku. Nah, kalimat ajakan juga termasuk kalimat perintah yang sering anak-anak lakukan di kegiatan sehari-hari. Kemudian untuk memahamkan anak-anak mengenai kalimat ajakan, kita akan Betul sih percaya gini jauh, kalau ini mobil terus, yora kan penduduk gue kalau itu sudah ke 10 oh iya, tahu di pulau Tabu ya, berbeda lah. Nah, dari ketiga poster ini juga termasuk kalimat ajakan. Yang pertama, mari jaga bumi kita. Nah, dari kata mari ini termasuk kalimat ajakan karena memiliki contoh atau ciri-ciri kata mari. Kemudian poster atau gambar yang kedua yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah berarti termasuk kalimat ajakan karena memuat ajakan bagi semua orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yuk baca buku, termasuk kalimat ajakan juga karena kata yuk juga termasuk
ciri-ciri dari kalimat ajakan. Nah, kalimat-kalimat yang lain yang kesehariannya dilakukan oleh anak-anak tidak hanya kalimat ajakan, bisa berupa kalimat minta tolong, terima kasih, kemudian minta maaf, juga termasuk kalimat yang sehari-hari dibicarakan atau dilakukan. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak semuanya memahami dan mengerti kalimat ajakan yang kesehariannya dilakukan. Baik, sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.